Ada apa? Ada apa di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jagat semua. Gimana nih kabar dan puasanya hari ini? Semoga tetap sehat dan lancar ya pastinya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kepekaan anak terhadap interaksi makhluk astral atau makhluk gaib. Mari kita bahas di Jagat Pasundan 19 Story of Mystery. Nah, kali ini kita sudah bersama Kang Indra lagi nih. Nah, gimana Kang Indra untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah, baik ya Kang Indra ya. Nah, Kang Indra sebelum kita jauh membahas dan memberikan reaction, mungkin kita lihat dulu nih ya Kang Indra cuplikan videonya. Mana? 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 Ada apa? Ada apa di situ? Ada pocong. Ah, bohong. Ada pocong. Mana? Mana? Nggak ada. Nggak ada yo. Nggak ada pocong ya. Itu loh. Mana sih? Itu loh. Mana? Itu loh. Di mana? Itu loh. Seorang anak Aduh, melihat makhluk aduh. tak kasat mata, dan bahkan ada yang sampai seperti tertarik Ada, Kak. makhluk tak kasat mata. Aceh Video nggak ini takut? sempat viral di TikTok. Apakah ini Takut hanya apa sebuah imajinasi anak? Dan apakah ini benar adanya makhluk tak kasat mata Mana berinteraksi pocong? dengan anak tersebut? Nah, mari kita Nggak ada. dengarkan apa yang terjadi sebenarnya pocong. menurut Kang Indra. Kalian tidak berani, biar kami yang membuktikan. The Story of Mystery. Nah, Kang Indra, jadi kan kita tadi sudah melihat ya ada dua tayangan video yang mungkin disebutnya interaksi yang berbeda ya Kang Indra ya. Nah, mungkin kita akan bahas satu persatu dan mungkin dari video yang pertama dulu nih Kang Indra, gimana nih menurut Kang Indra gitu tanggapannya gitu kan. Ya, untuk video yang pertama ya, Kang Dio ya. Ya. Yang dari si anak kecil melihat Sosok ya? sosok makhluk yang disebut sebagai pocong gitu ya. Iya. Ketika dia berkomunikasi dengan orang tuanya Iya, dengan ayahnya. dengan ayahnya yang menyebutkan di satu titik tersebut ada Sosok ya. sosok yang si anak kecil itu yang dibilang pocong. Pocong. Gitu. Dari videonya sih sebenarnya kalau misalnya anak kecil ya Kang, menurut logika dulu ya kita ngobrolin soal logika. Karena anak kecil itu selalu merekam atau berimajinasi kan, Oh iya. sehingga bisa diproyeksikan, Iya, gitu. iya. Proyeksikan sebagai bahwa apa yang dia Ya, imajinasikan itu betul. ada gitu kan Iya, iya. di satu titik tersebut. Ada juga yang memang benar-benar itu melihat gitu kan, melihat si makhluk tersebut kan. Itu memang ada gitu. Memang ya, ada makhluknya. gitu. Nah, untuk di video yang tadi kita lihat Kang, Betul. itu sebenarnya ada Kang makhluknya. Oh, sosoknya, Sosoknya itu memang ada. ya. Cuma ini tuh apa ya, berganti-ganti Kang. Oh, berarti bukan hanya satu sosok maksudnya Kang Indra. Itu satu sosok, cuma Betul. dia berganti-ganti. Bisa menyerupai apa saja. Oh, Apa yang dipikirkan oleh si anak tersebut. itu. Iya. Berarti ketika si anak itu berpikiran misalnya menjadi sosok yang lain, Ya. ya si makhluk ini pun berubah gitu, menjadi ya. sosok yang apa yang si anak kecil itu pikirkan. Betul. Nah, jadi gimana ya Kang Indra? Jadi pada episode kali ini cukup menarik Ya. karena apa ya? Ini juga pernah kejadian ke anak saya sendiri. Kang Indra, betul. Gimana tuh, Kang? Cuman karena saya orangnya juga kurang ini ya, jadi saya menganggapnya hanya seperti hal yang ya atau disebutnya apa ya? Yang tadi Kang Indra Berimajinasi. imajinasi Ya, Kang betul. Indra, karena
saya tuh pernah nganter mertua saya gitu kan ke rumah temannya. Itu memang di dekat rumah temannya tuh ada lahan kosong atau kebun lah. Iya. Nah, ketika mertua saya turun, anak saya tetap sama saya gitu ya di motor. Dia tuh ketakutan Kang Indra. Karena melihat Sosok. Cuman yang saya ini kan gitu ya, anak saya itu kalau melihat sosok yang menyeramkan itu disebutnya ondel-ondel Kang Indra. Ya. Cuman kalau untuk melihat kayak sosok kuntilanak atau pocong gitu ya dia nyebutnya sosoknya itu. Cuman ketika sosoknya yang menyeramkan gitu, dia menyebutnya ondel-ondel. Karena mungkin ondel-ondel apa ya? Ya mungkin penampilannya betul menakutkan lah gitu kan gitu. Kalau bagi anak kecil ya. Betul. Nah, seperti itu. Berarti kan memang benar kalau anak itu bisa melihat atau merasakan ya Kang Indra ya. Betul sekali Kang Dio. Karena anak kecil itu kan masih suci ya Kang Dio. Belum mempunyai dosa, belum mempunyai dosa gitu kan. Jadi si penglihatannya pun si batinnya itu masih bersih ya. Sehingga bisa melihat sosok-sosok yang gaib, yang halus gitu. Betul. Seperti itu Kang, kalau menurut saya. Iya. Jadi karena memang sedikit informasi juga ya Kang Indra. Jadi karena memang di kalangan masyarakat juga Kang Indra, apalagi yang baru punya bayi tuh Kang Indra. Iya betul. Kan banyak yang ketika mau memasuki maghrib si anak itu rewel gitu kan, apalagi sampai matanya tuh Kang Indra sampai kayak lirik ke atas, betul itu kan sampai nangis tidak keluar air mata. Itu juga sering dikaitkan tentang keberadaannya makhluk astral. Itu gimana menurut Kang Indra? Iya seperti itu Kang, bahwa benar adanya seperti itu, bahwa si makhluk itu memang menyukai anak-anak gitu. Karena kalau misalnya yang tadi disebutkan oleh Kang Dio itu bayi ya kan? Betul. Itu karena wanginya kan. Oh iya. Dia masih wangi gitu, sehingga menarik para makhluk halus untuk mendekati si bayi itu. Makanya kalau misalnya maghrib itu harus mengunci pintu atau menutup pintu. Betul. Gitu. Yang ditakutkan ada jin yang masuk. Yang di Islam pun juga mengatakan seperti itu gitu. Ada jin yang masuk ke dalam rumah dan menempel di dinding kan. Dan sosoknya pun menyeramkan. Iya, berarti kan kepekaan anak itu ya terhadap keberadaan makhluk astral itu kan bukan tidak hanya bagi anak yang kasarnya sudah bisa berjalan ya Kang Indra. Berarti dari baru lahir. Dari baru lahir pun sudah terhadap hal seperti itu. Iya betul kan. Sehingga kalau misalnya si anak ini terlalu peka itu bisa rewel kan. Kalau misalnya bayi itu rewel terus. Yang seperti Kang Gio tadi bicarakan ya, udah ada air matanya atau gimana gitu, atau matanya terbelalak ke atas. Itu seperti itu kan. Nah ini juga ada yang ingin saya tanyakan. Berarti kan kepekaan anak terhadap hal-hal seperti itu berarti bukan hanya karena mempunyai garis keturunan dari sang orang tua ya kan? Iya, betul. Berarti orang-orang yang kasarnya orang tuanya tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu atau disebutnya orang awam, berarti kan bisa juga ya? Bisa juga Kang. Kalau jadi semakin dari bayi Kang, dia itu peka. Kalau misalnya yang tidak punya garis keturunan nih Kang, dia peka. Tapi lambat laun itu kepekaan itu mengurang. Pudar ya? Iya pudar. Karena apa? Karena itu tadi tidak mempunyai garis keturunan dan selalu diberikan hal yang positif oleh si orang tuanya. Iya. Berbeda dengan kalau yang dia mempunyai garis keturunan, dia tuh kan selalu lengket tuh sama hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi konsisten si penglihatan, perasa gitu. Itu konsisten dari sejak bayi sampai dia dewasa pasti. Iya, pasti ada. Terus ya. Oke nih, Sobat Cegat, dari episode kali ini pasti bakal banyak ilmu yang akan mungkin Kang Indra berikan dan banyak informasi juga yang bakal kita dapat. Nah, tadi juga kan ada
video yang kedua berarti Kedua, Kang Indra ya, ya, kita betul. bahas yang video kedua itu tentang apa ya, anak kecil yang sampai diseret atau ditarik ya Kang Indra. Itu menurut langsung ke penglihatan Kang Indra Oke. aja lah gitu kan, itu gimana Kang Indra? Nah sebenarnya kalau dari sisi penglihatan itu benar kan. Jadi ada yang menarik. Soalnya ada jin yang bisa Melakukan kontak langsung dengan manusia. Tapi ilmunya tuh kalau dikatakan dengan level gitu ya. betul Levelnya itu udah di tertinggi ya. atas gitu. Udah tinggi lah. Berbeda dengan jin-jin yang masih levelnya di bawah. Iya. Itu hanya bisa menampakkan diri, dan menampakkan diri pun dia sudah menghabiskan energi yang cukup banyak gitu. Berarti apa ya, kepekaan anak kecil itu, kirain saya gitu ya, yang saya tahu itu hanya bisa merasakan dan melihat. Berarti bisa juga sampai berinteraksi atau melakukan kontak fisik ya? Bisa kan? Ada satu video lagi yang ramai gitu, yang Sempat viral juga yang berarti sempat ya? viral gitu. Anak kecil itu sedang bermain dengan si makhluk seperti anak-anak lagi kan. Dianggap temannya. Dianggap temannya, sampai dia tahu yang main tas-tasan gitu. Oh, pernah ini sih, pernah dengar ceritanya gitu. Cuman kalau untuk videonya saya kurang. Nah ada mungkin bisa kalian cari sendiri ya. Iya. Kalau yang video yang ini, mungkin kalau kita juga nemu masih kita tampilkan di Betul. ini. Ada, jadi dia duduk di agak jauh dari si orang tuanya gitu. Oh iya. Dia sedang bermain dengan si anak tersebut, sampai dia berkomunikasi dengan si makhluk tersebut gitu. Iya, berarti kayak dianggap temannya ya? Iya, Kang Indra, betul. seperti itu ya. Ya, yang dinamakan dengan teman imajinasinya pun bisa seperti ya itu. Oh itu ya. Cuman berarti Kang Indra, kalau sampai bisa melakukan kontak fisik Ya. atau kasarnya kan apalagi sampai kasarnya melukai Ya. Kang Indra, itu kan berarti si hantu itu atau si makhluk ini mempunyai daya tarik ya Kang Indra kepada si anak kecilnya itu gitu Ya. Kang Indra. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal, kalau si makhluk halus ini, si makhluk ini memang tertarik dengan anak kecil. Nah, makanya sering banyak yang bilang diculik sama Oh iya. cowok gombel. Gombel, gitu. ya. Ya itu tadi, karena mereka tertarik ingin mengasuhnya gitu. Oh. Berarti kita gitu yang jadi orang tua itu harus waspada juga ya, Ya, jangan betul. sampai meninggalkan anak kecil terlalu banyak bermain sendiri Iya, gitu ya, ditakutkan karena ya itu anak kecil mempunyai daya imajinasi yang tinggi Iya. gitu kan, menyebabkan dia ya jadi seperti apa ya, berimajinasi ya, mempunyai teman Iya. imajinasi gitu Iya, ya. Cuman betul. kan kalau sampai melakukan kontak fisik atau melukai itu bahaya juga Bahaya. ya Kak. Cuman itu ada efeknya sih Kak Indra, dari kalau misalnya ditarik seperti itu, apakah nantinya si anaknya sakit atau seperti apa? Biasanya sih kalau jangankan di ini ya kan, jangankan dipegang oleh si Iya, kontak makhluk. fisik gitu. Melihat juga bisa langsung sakit kan, karena apa ya, mungkin si daya tahan tubuhnya Oh iya, belum siap ini ya, untuk belum melihat sempurna, seperti betul, itu betul. gitu. Apalagi kalau misalnya melihatnya sosok-sosok yang menyeramkan Menyeramkan gitu. ya Kak Indra. Kalau misalnya menyerupainya dengan sosok anak kecil, Betul. teman bermainnya, itu mungkin hal yang biasa lah ya. Iya, sama iya. anak kecil juga dianggapnya oh itu teman saya gitu. Tapi untuk kalau misalnya si makhluk tersebut sudah menjelma atau menyerupai makhluk-makhluk yang menyeramkan, Iya. itu pasti Bisa sampai berefek kepada si anak itu ya. Iya, betul. Cuman nih Kang Indra, karena kan apa ya, di kalangan masyarakat Ya. sendiri kan banyak juga yang apa ya, seperti misalnya anaknya sakit atau seperti apa, itu kan suka beranggapan mungkin ada dari si nenek dari sang Nah, ibunya yang datang atau apa. Itu ada perbedaannya nggak sih Kang Indra dari bentuk yang anak itu rasakan, interaksi atau keberadaannya? Nah,
Kalau misalnya dari leluhur ya, Betul. korennya leluhur ya, sebenarnya sama aja kan, nggak ada perbedaan. Yang membedakan ya mungkin apa ya? Tidak seperti kalau misalnya nangis tidak sampai kejer atau kejer, apa ya, ya, kan gitu ya, betul. kalau sosoknya dari masih Iya, keluarganya iya, gitu kan. betul. Ya cuma ya membedakan juga sangat tipis sih Kang. Iya sih. Betul. Soalnya itu sama-sama jin gitu. Iya ya, sama-sama makhluk Sama-sama tidak makhluk. terlihat Iya, juga betul. sih. Betul. Jadi untuk membedakannya tuh susah Kang. Iya. Kalau misalnya ini bahwa si ada karuhun lah ya, Iya bilangnya, disebutnya karuhunnya betul. yang datang, atau ini hanya makhluk dari misalnya jin, kuntilanak, Iya. genderuwo seperti itu ya sama saja sebenarnya, nangisnya ya seperti itu juga. Betul. Gitu. Nah, Kang Indra, jadi ada yang ingin saya tanyakan juga dan mungkin bakal menjadi informasi juga nih, Ya. Kang Indra, buat sobat jagat semua. Nah, berarti kan kalau untuk yang disebut kepekaan atau interaksi ya, Kang Ya. Indra, gitu kan, yang dialami oleh si anak ini, gitu kan, itu ada apa ya? Seperti cara mencegahnya gitu, Kang Indra. Kan yang ditakutkan itu bukan hanya melihat, Ya. tapi sampai melakukan kontak fisik atau melukai si anak. Itu ada cara mencegahnya nggak sih, Kang Indra? Ya untuk mencegahnya sih ya kita berdoa saja ya, Iya. berdoa kepada Yang Kuasa untuk dijauhkan dari segala jin-jin yang menzolimi atau jahil lah Iya, istilahnya iya, kepada makhluk itu. Banyak juga yang bukan ini ya, salah gitu ya di Betul. kalangan masyarakat ini kalau harus dengan gunting atau Iya, seperti itu betul sebagai- sering menyimpan gunting ya di mungkin bawah itu bantal. mungkin itu sebagai tradisional Ya, lebih ke adat tradisional, turun-temurun, betul. ya. Tapi kalau misalnya ada yang seperti itu Kang, sebaiknya ya kalau mau diikutin ya diikutin, cuma jangan terlalu percaya terhadap si benda gunting dan misalnya si bawang atau apa. Iya, betul. Tetap aja kita Sering. harus berdoa dulu kepada sih. pada Yang Karena Kuasa, dan untuk nextnya, untuk selanjutnya mungkin Betul. menggunakan gunting itu, tapi jangan sampai mempercayai Iya, ke si benda tersebut. Betul, Yang betul. ditakutkan jadi musyrik ntar gitu. Iya. Iya sih, saya juga pernah mendengar bahkan itu dari yang gunting itu nih kan, sebelum melahirkan juga sering Ya. ditali atau Iya, betul, dibawa betul, sama si ibunya ya. Iya. Aduh, sobat jagat, sangat menarik dan banyak informasi juga nih yang sudah Kang Indra berikan ya, Kang Indra. Mungkin dari Kang Indra ada lagi yang mau disampaikan gitu? Ya buat sobat jagat ya yang mempunyai anak ya sebaiknya dijaga lah ya Kang ya, Betul. dijaga atau diperhatikan nih apa yang anak bicarakan gitu, Iya, yang ditakutkan ya seperti yang video tadi ditari. Betul. Gitu. Dan juga jangan lupa berdoa ya Kang ya. Iya. Selalu berdoa di rumah Betul. atau di mana, minimal kita ngaji lah di rumah untuk yang beragama muslim ya. Mengaji di rumah untuk beragama non muslim Ya, mungkin non-muslim. dengan kepercayaannya masing-masing ya. sendiri gitu ya. Yang penting kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk dilindungi dari jin-jin yang akan menjahili kita gitu kan. Betul. Itu aja sih Kang. Oke, mantap Kang Indra. Oke, Kang Indra, mungkin cukup saja ya untuk pembahasan dan reaksi kita kali ini. Nah, sedikit mengingatkan lagi nih bagi sobat jagat yang mempunyai cerita atau pengalaman misteri, itu bisa dikirimkan melalui email kami di ngajagatpasundan@gmail.com dan bisa juga melalui DM via Instagram atau Facebook. Nah, bagi sobat jagat juga yang belum subscribe nih, kira subscribe. Jangan lupa juga komen and like sebanyak-banyaknya agar kita lebih semangat lagi dalam berkonten. Dan perlu diingat juga nih bagi sobat jagat, untuk kalian jangan nonton ini sendirian karena mungkin mereka ada di sekitar Anda. Saya Kang Dio, Saya Kang Indra. dan seluruh tim Jagat Pasundan 19 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.